Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Firman Yuskiantoro dari Prodi Ekonomi Kelas A yang akan menjelaskan tentang tema pembelajaran proses daring pada saat pandemi COVID. Dengan latar belakang virus corona atau COVID-19, kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang pada paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar Yunan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru-paru. Sebelum COVID-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS yang juga berkaitan dengan virus corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik, memiliki gejala yang sama-sama mirip flu. Virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Di sini saya dengan narasumber saya, silakan diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Arkananta dari Sekolah Madrasah Alia Negeri jurusan MIPA. Baik, saya akan mengasih pertanyaan yang bertemakan tentang proses belajaran daring pada saat pandemi COVID. Pertanyaan yang pertama, apakah pembelajaran daring di rumah apakah membantu Anda? Iya, karena belajar di rumah bisa membuat kita mempunyai waktu luang, sehingga kita mempunyai banyak waktu untuk melakukan hal-hal lainnya. Dengan adanya itu, kita bisa tidak keluar rumah. Baik, pertanyaan yang kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan yang Anda jumpai pada saat pembelajaran di rumah? Kelebihannya adalah kita bisa mempunyai banyak waktu, terhindar dari wabah virus ini, dan belajar dengan nyaman tanpa adanya desakan. Kekurangannya adalah kita tidak terlalu paham dengan materi yang guru sampaikan, dan juga koneksi internet yang menurun. Baik, bisa saya simpulkan nanti. Terima kasih atas wawancaranya Ya. dan terima kasih. Adapun juga kendala dalam pembelajaran daring seperti yang pertama, lokasi rumah tidak terjangkau jaringan internet, termasuk kuota internet murid minimalis. Yang kedua, media pembelajarannya digunakan para guru dominan monoton dan membuat para murid merasa jenuh atau bosan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dominan belum interaktif. Yang keempat, karakter ataupun perilaku para murid sulit dipantau. Yang kelima, pembelajarannya cenderung tugas online. Dan yang keenam, tugas yang diberikan para murid menumpuk kendala lain. Yang ketujuh, penyerapan materi pelajar sangat minimalis. Dan yang kedelapan, penilaian yang dilakukan guru berupa penilaian harian PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester, termasuk ujian sekolah kurang berintegrasi. Dengan permasalahan yang saya jelaskan tadi, adapun solusi yang bisa memecahkan atau sedikit membantu. Sebagai seorang guru harus mencari berbagai solusi dalam mengatasi kendala tersebut. Adapun alternatif solusi yang dapat ditempuh yaitu yang pertama, lokasi di dekat lingkungan rumah yang sulit terjangkau jaringan internet, untuk sementara pindah lokasi yang terjangkau jaringan internet. Apabila minimalis kuota internetnya, diatasi bergabung dengan temannya yang mempunyai wifi di rumah. Maksimum 3 siswa yang mematuhi protokol kesehatan cegah COVID-19. Yang kedua, digunakan media pembelajaran daring yang variatif sehingga siswa tidak jenuh. Yang ketiga, daring variatif yang biasa untuk interaktif. Yang keempat, apabila menggunakan media daring yang bisa live, misalnya Zoom Meeting, Google Meeting, webinar, dan lain-lain, agar karakter
atau perilaku para murid relatif terpantau. Baik, kesimpulan dari ini, dengan model pembelajaran daring saat ini, ada beberapa peserta didik yang menerima pembelajaran daring. Alasannya karena model pembelajarannya daring lebih santai, menyenangkan, fleksibel, efisiensi, singkat, praktis, cepat, aman, mudah, hemat waktu, hemat tenaga. Cara itu juga bisa dilakukan jarak jauh, tanpa berkumpul di tempat yang sama. Selain itu, manfaat lain dari model pembelajaran dalam jaringan adalah orang tua bisa mengawasi anak-anaknya belajar, membuat siswa atau guru menjadi melek teknologi, mempercepat era 505, meningkatkan kemampuan di bidang ilmu teknologi. Siswa juga menjadi lebih kreatif dalam menyelesaikan tugas mereka, dapat mengkondisikan diri senyaman mungkin untuk belajar tanpa aturan yang formal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam wawancara ini. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.